Ya, tidur yang optimal untuk recovery otot yang optimal juga. Ya, selamat datang kembali ke channel Coach Halim Chiang. Kita akan bahas tentang hal tersebut hari ini. Recovery adalah satu hal yang sangat penting, ya. Kita cenderung membahas tentang overtraining, tapi sebenarnya ada satu komponen lagi yang jarang dibahas. Overtraining adalah hanya satu komponen, yaitu olahraganya kan. Nah, tapi ada dua komponen lain. Karena apa? Olahraga teratur, nutrisi teratur, istirahat teratur. Kalau fitness mania bayangkan seperti ini, olahraga ranahnya mungkin overtraining, yes. Tapi dua yang lain apa? Under recovering gitu. Under recovering itu yang jarang dibahas. Kita coba bahas recovery, terutama di bagian yang istirahat tidurnya, ya. Nanti ada recovery di episode selanjutnya tentang nutrisi, ya. Kita akan bahas dulu tentang tidur, bagaimana mengoptimalkan recovery dengan tidur yang baik. Bagaimana sih kita bahas tentang keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Nah, seperti yang di slide ini terindikasikan, kita bahas kuantitas dulu yang berwarna putih nih, kuantitas ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya menentukan jumlah tidur yang cukup. Sesederhana, kita rasakan dulu seberapa jam kita tidurnya cukup. Ya, kita tidur mungkin ada yang bilang saya 6 jam cukup, saya perlu 8 jam. Setiap orang berbeda-beda. Tapi itu sebenarnya mungkin bisa ditentukan oleh kualitas juga. Katakanlah kita sekarang bilang, ambil angka tengahnya, setiap orang dari kita perlu 7 jam tidur. Kita perlu 7 jam tidur, oke. Let's start. Tentukan jam tidur yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentukan jam bangunnya. Nah, jam bangun kita biasa mau bangun jam berapa? Sesuai tugas dan peran kita masing-masing. Mungkin ada yang bilang saya mau bangunin jam 4, ada yang jam 5 atau jam 6. Nah, apapun jam bangunnya, ya enggak, kita tarik mundur untuk dapatkan jam mulai tidur. Gitu ya. Misalnya, perlu tidur 7 jam, tapi bangunnya mau jam 6. Berarti, kalau kita tarik mundur, waktu tidur kita berarti ada di jam 11. Gitu ya. Nah, kita berarti sebelum jam 11, sebisa mungkin sudah dekat di tempat tidur ya, sudah mulai mempersiapkan diri ke dalam ranah tersebut ya. Jadi dengan demikian kita bangun satu kedisiplinan itu. Jangan salah, tidur itu kalau 7 jam saja atau 8 jam, itu sudah hampir sepertiga dari 24 jam. Berarti sepertiga dari hidup kita adalah tidur. Maka menjaga atau memastikan kualitasnya dan kuantitasnya merupakan satu kewajiban kita juga. Gak hanya makan yang kita perhatikan kualitas dan kuantitas, tapi juga tidur ya. Nah, sekarang di kualitasnya, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur? Yang pertama adalah noise-nya. Level noise kalau bisa serendah mungkin. Noise dalam hari ini adalah suara, faktor suara. Berarti suara juga perlu di level kebisingan yang sangat rendah. Ya, kalau bisa keheningan yang optimal. Nah, juga expose cahaya sebelum tidur. Nah, ini juga ada riset yang membuktikan bahwa sebenarnya ada berbagai jenis unsur warna di dalam cahaya, ya. Dan biasanya yang paling mengganggu kita adalah unsur warna biru, ya, blue light di sepanjang hari, baik itu dari sinar matahari, terutama yang dari sinar artificial atau buatan seperti lampu neon, ya, seperti LED lights, seperti bahkan cahaya dari televisi, komputer, dan bahkan HP. Nah, exposure seperti ini mungkin dikatakan akan mempengaruhi juga terhadap kualitas tidur kita, karena begitu banyaknya blue light yang masuk ke mata. Nah, itu juga yang nanti bisa kita alleviate atau kurangi dengan pilihan warna-warna lain di dalam ruangan kita. Misalnya dengan memilih warna ruangan yang lebih kuning, lampunya, ya, atau bahkan memasang fitur timer di layar HP atau monitor kita untuk exposure warna biru yang lebih sedikit. Kemudian tentunya ada expose cahaya semasa tidur, ya. Semasa tidur kita juga akan lebih baik memiliki tingkat level cahaya yang seredup mungkin, kalau bisa lebih gelap gulita. Bayangkan dengan tanpa suara, dengan keheningan yang baik, dengan cahaya yang minim, optimalisasi tidur kita akan lebih luar biasa ya, terutama sehubungan dengan hormon-hormon tidur, terutama dengan
cepatnya kita memasuki yang namanya tidur nyenyak, di mana diindikasikan dengan adanya rapid eye movement ya, pergerakan bola mata yang cepat. Biasa bola mata kita dalam kondisi merem, tertutup, tetapi mengalami pergerakan bola mata yang cepat, itu biasanya terjadi 90 menit sesudah kita tidur, dan itu sebenarnya biasa adalah dalam kondisi yang sangat lelap. Kualitas tidur seperti itu, mostly studi ilmiah menemukan bahwa terjadi atau kita raih dengan kondisi suara yang rendah, kondisi cahaya yang rendah, dan tentunya ada ventilasi yang bagus. Nah, ini yang akan menjadi tantangan juga, karena ventilasi berarti jendela mungkin terbuka ya, atau misalnya adanya expose terhadap alur udara, arus udara yang baik. Kalau terbuka berarti terekspos dengan suara, jadi udara dan suara itu biasa satu paket. Kalau kita mau redup, kalau kita mau kedap, biasanya ventilasinya yang mungkin kurang bagus. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Perangkat tidur dalam hal ini seperti misalnya kasur, spray, selimut, maupun bantal guling, yang sebaiknya dalam keadaan yang bersih. Kita menyadari bahwa sebenarnya kulit kita juga banyak sel kulit mati yang kemudian menumpuk ya, dan ternyata bantal, terutama seperti kasur dan spray, itu adalah tempat tungau ya berkembang biak gitu. Nah, di sana juga akhirnya bisa mengakibatkan kualitas tidur yang lebih rendah. Bahkan karena kondisi banyaknya debu dan tungau atau dust mites yang ada di perangkat tidur kita, bukan saja mempengaruhi kita semasa tidur, sesudah tidur pun biasanya pagi ditandai dengan adanya yang dinamakan keluhan sinusitis. Nah, biasa itu gara-gara banyaknya debu maupun tungau yang masih berkumpul. Lalu solusinya apa? Kita bisa rajin menjemur ya, kita tepuk-tepuk bantal dan perangkat tidur kita cuci atau bahkan di vacuum ya. Biasa itu adalah solusi yang paling realistis untuk mengatasi bahkan menjauhkan diri kita dari problem pernafasan di pagi hari, dan juga untuk mengoptimalkan kualitas tidur kita. Mematikan perangkat elektronik, ya kita mengetahui bahwa perangkat elektronik memiliki mungkin gelombang elektromagnetik ya, yang mungkin bisa membantu mengganggu tidur kita. Apalagi yang berhubungan dengan misalnya gelombang, entah itu wifi, entah itu gelombang dari HP dan lain sebagainya. Bahkan dari interview saya dengan beberapa pakar telekomunikasi, mereka mengatakan apalagi terutama kita di kamar ya, biasa mendapatkan sinyal yang kurang bagus. Nah, HP terutama sebagai perangkat yang kadang kita bawa sampai ke tempat tidur, mengeluarkan daya yang sangat kuat di saat sedang kurang mendapatkan sinyal, sehingga biasa itulah yang sebenarnya menimbulkan gangguan tidur. Nah, kita bisa melihat juga di posisi tempat tidur kita, sinyal HP kita kuat atau lemah. Kalau sinyal HP-nya kuat, maka mungkin gangguan tidur kita akan lebih kecil. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita matikan sebelum tidur, gitu ya. Jadi itu bisa menjadi satu masukan buat fitness mania untuk meningkatkan kualitas tidur. Matikan perangkat elektronik, terutama televisi, ya mungkin terutama radio dan lain sebagainya, atau perangkat cahaya, dan juga perangkat komunikasi seperti HP maupun laptop dan komputer. Dan yang terakhir, yang paling umum adalah membatasi konsumsi kafein. Toleransi setiap orang terhadap kafein berbeda-beda. Ada yang minum di siang hari, udah malamnya langsung nggak bisa tidur. Ada yang mengkonsumsi jam 8 malam, tidur jam 10, tidur mah tidur aja gitu ya. Tetapi bisa tidur, mudah tertidur, belum tentu memiliki kualitas tidur yang baik juga. Jadi kita perlu perhatikan juga di sini agar konsumsi akan kafein ya dibatasi. Terutama kenapa? Selain kafein adalah stimulan bagi saraf yang berarti membuat kita lebih alert dan lebih terbangun atau terjaga, kafein juga adalah diuretik yang membuat kita ingin membuang air kecil terutama ya. Nah, buang air kecil berarti apa? Tidur kita terganggu, malam kebelet, terbangun hanya untuk ke toilet untuk
menghilangkan gangguan kebelet itu, kemudian baru tidur lagi. Dan banyak dari kita mungkin setelah dari toilet pun ternyata pas kembali ke tempat tidur tidak bisa langsung tidur, akhirnya terjaga lagi. Nah, itu yang nanti bisa cepat atau lambat mengganggu kualitas tidur kita. Nah, kira-kira demikian masukan dari saya tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas tidur kita supaya pertumbuhan otot kita maksimal, kesehatan kita juga lebih baik. Karena apa? Kualitas dan kuantitas tidur sesuatu yang sangat-sangat jarang kita bahas, tetapi memiliki implikasi kesehatan atau kepentingan, faktor kepentingan bagi kesehatan yang sangat besar. Semoga bermanfaat adanya. Sleep well semua fitness mania. See you next time. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.